wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu Ibu Dr. Siti Komaria SPD MPD. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan Pasca Sarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 11, yaitu Dede Nur Hasanah dan Ibu Gina Tencik Sujana, akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dalam peningkatan kegiatan pendidikan di PKBM Al-Falah Farakan Salak, Sukabumi. Yang melatar belakangi kenapa kami mengambil penelitian ini, yaitu bahwa PKBM ini merupakan lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, namun fakta di lapangannya, sebelum masyarakat mengenal PKBM lebih jauh lagi, mereka mempunyai pola pikir yang bahwa pendidikan kesetaraan masih diposisikan hanya berorientasi pada ijazah. Nah, di sini banyak siswa-siswa PKBM yang hanya berorientasi ingin mendapatkan ijazahnya, tapi tidak ingin ikut dalam rangkaian belajarnya karena usia mereka sudah tidak usia belajar lagi, dan mungkin sebagian ada yang karena saya sudah bekerja dan lain sebagainya. Yang kedua, peserta didik ditempatkan pada posisi masuk belajar atau melanjutkan sekolah dan ikut ujian saja. Nah, di sini ada sekolah PKBM yang dimana PKBM-nya itu hanya diikut sertakan pada ujian saja. Namun dalam kenyataan belajarnya hanya 1 atau 2 minggu dalam 1 bulan, itu tidak sepenuhnya belajar dalam setiap bulan, itu tidak 1 minggu 2 kali atau dalam 1 minggu itu ada pembelajaran. Nah, di sini hanya diikut ujian saja. Nah, begitu mirisnya dalam latar belakang ini dari fakta-fakta yang kita ambil dari lapangan. Kemudian muncullah dari latar belakang tersebut rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini yang berkaitan dengan latar belakang yang kita teliti ini, yaitu bagaimana visi misi kurikulum, metode, model pembelajaran, evaluasi, serta kekhasan dari PKBM Al-Falah Farakan Salak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kekurangan dan kelebihan PKBM Al-Falah Farakan Salak. Yang ketiga, bagaimana kualitas lulusan PKBM Al-Falah Farakan Salak. Sehingga muncullah teori yang berkaitan dengan PKBM ini, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tugas dan nugas menyebutkan bahwa pendidikan non-formal akan terus tumbuh kembangkan dalam rangka mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan non-formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Nah, pada Undang-Undang tahun 2003 bahwa sekolah non-formal ini sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Nah, dalam Undang-Undang 2003 pun kita diwajibkan untuk wajib belajar 12 tahun. Kedua teori yang saya ambil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah penelitian kami, yaitu menurut Mustafa Kamal dalam bukunya tahun 2009 halaman 85, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan tempat berbagai kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan minat dan kebutuhannya, dengan pendekatan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dalam bukunya tersebut
Pusat kegiatan belajar masyarakat itu tidak hanya dalam konteks kegiatan belajar, kegiatan mendidik dan dididik, tapi juga mereka dilatih kemampuan life skill, kemampuan ekonominya dalam berwirausaha, dan kemampuan sosialnya dengan sesama, dan juga dalam budayanya, supaya mereka tidak tertinggal dari kebudayaan yang baru yang mereka baru kenal. Dan juga kemudian sehingga mereka dari life skill itu menghasilkan wirausaha yang kreativitasnya jauh lebih baik dibanding masyarakat lainnya. Kemudian setelah itu muncul metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian yang kita ambil ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif deskriptif, di mana menurut Sugiono bahwa penelitian kualitatif deskriptif ini yaitu merupakan penelitian yang hasilnya akan menghasilkan deskripsi, hasil penelitian deskripsi. Nah, kemudian uji keabsahan data yaitu dengan triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Kemudian sumber data yang kami sudah lakukan yaitu sumber data pertama yaitu data primer, yaitu dari kepala sekolah. Yang kedua, data sekunder ini dari kepala sekolah, guru ataupun tutor, di mana guru ini disebut tutor ya di PKBM itu. Kemudian yang ketiga dari siswa. Kemudian teknik pengumpulan data ini kami melakukan wawancara, dokumentasi, observasi. Adapun wawancara ini kami laksanakan wawancara ini dengan sumber data tadi, sumber data primer maupun sekunder. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana hasil penelitian ini yang pertama kami akan bahas yaitu tentang visi dan misi. Visi dari PKBM ini mewujudkan masyarakat yang kompetitif, berakhlak mulia, mampu bersaing dalam dunia kerja dan dunia usaha. Kemudian misinya mewujudkan masyarakat yang kompetitif melalui layanan paket kesetaraan A, B, atau C. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui layanan bimbingan agama. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dalam dunia usaha melalui layanan pendidikan life skill. Hasil penelitian kami yang kedua yaitu kurikulum dan konsep pembelajaran, di mana kurikulum pendidikan kesetaraan ini yaitu mengacu pada kurikulum pendidikan kesetaraan paket A, B, C sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016. Dari hasil penelitian kita bahwa kurikulum PKBM Al-Falah Farakan Salak ini menggunakan kurikulum yang mengacu pada kurikulum 2013, namun disusun lagi dan dilaksanakan di masing-masing pendidikan yang dikembangkan oleh tutor, kepala sekolah, serta dewan pendidikan. Jadi kurikulum 2013 ini yang dimana mereka sebagai tutor juga kepala sekolah mengembangkan kembali dari kurikulum 2013 ini sesuai dengan paket kesetaraan A ataupun B ataupun C. Kemudian konsep pembelajaran PKBM Al-Falah. Konsep pembelajaran PKBM Al-Falah Farakan Salak ini di sini ada belajar mandiri 30%. Karena di PKBM Al-Falah ini dalam seminggu itu hanya 2 kali, yaitu Sabtu Minggu, karena mereka di sini banyak garmen-garmen, banyak
pengusaha-usaha kecil, mikro kecil, di mana mereka itu putus sekolah itu ya yang di latar belakangnya orang itu hanya berorientasi pada ijazah, karena mereka hanya mengejar kerja dan kerja. Makanya di sini belajar mandirinya hanya 30% karena mereka ada yang kerja dan ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi di PKBM tersebut dalam peraturannya sekolah Sabtu dan Minggu dalam satu minggu itu berarti hanya 2 kali. Jadi belajar mandiri 30%. Jadi Senin sampai Kamis itu mandiri di rumah masing-masing. Kedua, tutorial 30%, di mana tutorial ini dibimbing oleh tutor 30%. Jadi setiap RT itu ada satu tutor, ataupun setiap kecamatan itu misalnya di desa itu ada 5-10 orang di tiap RT-nya, maka si tutornya itu dibimbing. Satu tutor itu dalam satu minggu itu satu kali tutor berkunjung ya. Jadi ada tutorial 30%. Kemudian tatap muka 40%. Nah, tatap muka ini di sana diwajibkan Sabtu Minggu harus sekolah, karena menurut kepala sekolahnya, kita itu di PKBM tidak hanya berorientasi pada ijazah, mereka diwajibkan untuk sekolah Sabtu ataupun Minggu. Nah, kemudian mereka mengadakan absen jika mereka kurang dari setiap minggu itu kurang dari 8 pertemuan, maka nanti mereka ketika diikut sertakan ujian ada tugas-tugas lain yang harus mereka kerjakan. Makanya dari itu karena mereka pun sekolahnya itu tidak dipungut biaya spesial pun, tapi dari BOS ya, dari operasional pemerintah. Makanya mereka sangat diwajibkan untuk sekolah karena mereka sudah dibiayai untuk sekolah. Nah, itu untuk tatap muka 40%. Nah, itulah kurikulum dan konsep pembelajaran PKBM Al-Falah Farakan Salak. Kemudian model dan metode pembelajaran. Model dan metode pembelajaran di sana, pertama metodenya itu ada metode ceramah, di mana kita tahu metode ceramah itu guru menginput kepada siswa untuk diperhatikan ataupun untuk diambil apa yang telah guru ajarkan, yaitu metode ceramah itu di mana guru menjelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti ada konsep di mana siswa harus mencermati apa yang telah disampaikan oleh guru. Nah, itu metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Di mana metode diskusi ini setiap siswa dikelompokkan antara warga belajar, misalnya setiap RT ada 4-5 orang, maka mereka dikelompokkan menjadi warga belajar RT, misalnya RT 13, RT 12 dalam satu kecamatan itu. Nah, di mana metode diskusi ini sangat bermanfaat karena dengan sosial dengan mereka terdekat itu pun merupakan pembelajaran di PKBM menjadi penilaian tersendiri bagi tutor. Ketiga, problem solving. Apa itu problem solving? Problem solving itu merupakan pembelajaran yang menjadikan warga belajar kritis dan menghadapi masalah pembelajaran. Jadi pembelajaran yang menjadikan warganya ini ketika ada sebuah permasalahan di ruang kelas, misalnya ada sebuah pertanyaan yang menjadi keinginan mereka untuk dijawab dan belum terjawab oleh tutor, maka di sini siswanya diupayakan untuk berpikir kritis, di mana dengan metode diskusi. Setelah metode diskusi problem solving ini, mereka pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Masalah di PKBM itu pembelajaran seperti alur kehidupan sosial, bagaimana bermasyarakat yang baik. Nah, di sini siswa diajarkan berlatih bersosial di masyarakat itu seperti apa. Nah, nanti dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang menjadi metode problem solving. Kedua, model pembelajaran life skill, di mana model pembelajaran life skill ini, model pembelajaran life skill ini digunakan di PKBM ini yang kita temui dari hasil penelitian. Mereka belajar dengan pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, yaitu berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, bila ada yang memakai bahasa Sunda, nah mereka diajarkan untuk selalu memakai bahasa Indonesia dalam setiap pembelajaran bahasa Indonesia, baik di sekitar PKBM maupun di lingkungannya. Evaluasi ini yang kami temukan dalam penelitian ini yaitu seperti halnya sekolah formal, yaitu ada UTS, ada UAS, ujian akhir semester, ataupun ujian berbasis komputer. Kemudian setiap sekolah, setiap lembaga itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya, terutama begitupun dengan PKBM Al-Falah Parakan Salak ini ada kelebihan dan kekurangannya, di mana ada kelebihannya yaitu mendapatkan materi yang sama dengan sekolah formal. Misalnya paket setara A, setara SD, mereka akan sama dengan sekolah formal SD, mendapatkan materi seperti sekolah halnya SD formal. Begitupun SMP paket B, begitupun paket C. Yang kedua, mendapatkan keterampilan kewirausahaan. Nah, di sini siswa akan lebih terampil karena mereka pun di usia belajar mereka yang memang tidak lagi usia sekolah, mereka sudah bekerja, mereka sudah bisa mandiri dalam kehidupannya, sehingga keterampilan ini semakin muncul di PKBM karena keterampilan berwirausaha itu sangat tumbuh ya, dimana mereka itu setelah pembelajaran ada pengelompokan untuk mencari bahan pemasukan untuk mereka sendiri, tapi untuk dijadikan belajar juga menjadi bahan penilaian oleh tutor. Waktu belajar yang fleksibel, dimana fleksibel ini kegiatan PKBM itu hanya Sabtu Minggu, ada yang hanya Minggu saja. Di sekolah, untuk sekolah PKBM Al-Falah hanya Sabtu Minggu. Adapun dalam penelitian terdahulu kami, di makalah kami sudah terdapat ada yang dalam seminggu itu 4 kali. Nah, kemudian program pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi program pendidikannya tidak hanya kebutuhan individu saja, tapi program pendidikannya ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya masyarakat di sana sedang membutuhkan bagaimana air pam itu mengalir tidak hanya di daerah pedesaan yang mana mereka dekat sungai ataupun dekat dengan walungan air. Nah, di sini mereka diajak untuk pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, di mana mereka saling membantu. Untuk pam air saja mereka ke pelosok-pelosok yang lebih kecil membantu. Nah, itulah program pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Mereka kemudian mendapatkan pendidikan masyarakat lainnya yang bermanfaat. Nah, di sini tidak hanya mereka belajar wirausaha, tapi mereka belajar sosial, belajar formal, belajar materi dasar dari pendidikan, maupun itu matematika, bahasa Indonesia, fisika, mereka belajar. Nah, kemudian muncullah kekurangannya, yaitu sarana dan prasarana yang masih terbatas. Biasanya di PKBM itu
sarana prasarana biasanya sangat terbatas, tidak ada ruang UKS, tidak adanya lab komputer yang terbatas karena hanya dipakai untuk ujian berbasis komputer biasanya seperti itu. Dan yang kami teliti pun kita kedapatan untuk kekurangan alat karena memang mereka dibiayai oleh operasional pemerintah, tidak dipungut biaya pada siswa. Kemudian kesibukan atau pekerjaan warga belajar sekolah bersamaan kerja. Nah, di sana kesibukan atau pekerjaan warga di sana itu mereka ada yang kerja di mikro kecil ataupun di garmen-garmen. Nah, sehingga sekolah bersamaan dengan kerja. Yang ketiganya, kurangnya kesadaran akan pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal kurangnya kesadaran mereka, di mana masih ada yang mereka hanya sadarnya hanya belajar seminggu kadang 1 kali, seminggu kadang 2 kali, tapi minggu depannya sekolahnya 1 minggu ke depan tidak. Nah, seperti itu. Kemudian lulusan PKBM Al-Farah Parakan Salak. Nah, mereka pun punya kualitas lulusan PKBM yang memang mereka sudah menjanjikan bahwa PKBM itu tidak hanya berorientasi pada ijazah, tapi pada faktanya masih banyak, walaupun masih banyak yang berorientasi pada ijazah, tapi di sekolah PKBM Al-Falah Parakan Salak ini mereka banyak lulusan yang berkompeten, diantaranya 1 aparat desa, 2 kepala desa, 3 guru honorer. Nah, terima kasih atas presentasi ini, kami cukupkan sekian, dan masih banyak kekurangan dalam presentasi kami. Mudah-mudahan memenuhi kriteria dalam penilaian penugasan ilmu pendidikan Islam ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat lainnya. Jika ada pertanyaan, do you have any question, bisa di Gmail ataupun di sosial media yang sudah saya cantumkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.